Selamat siang untuk adik-adik semua, anak-anak didik. Hari ini kita akan belajar tentang skills lab ya untuk blok 18, yaitu penyakit-penyakit tropis ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan penyakit-penyakit tropik infeksi. Jadi langkah yang pertama kita lihat di nomor 1, kita terlebih dahulu tetap harus menyapa dan memperkenalkan diri kita kepada pasien ya. Dan yang kedua, kita memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada pasien untuk melakukan tindakan anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien ya. Nah, ada beberapa keluhan utama yang paling sering kita jumpai pada pasien-pasien yang memang dia datang dengan kemungkinan penyakit infeksi. Yang pertama adalah keluhan demam. Maka kita akan bertanya kepada pasiennya apakah pasien ada mengalami gejala demam. Lalu kemudian dari demamnya sendiri itu bisa memiliki karakteristik tertentu untuk kita bisa mengambil diagnosa banding. Contohnya demam yang bersifat periodik, yang ada masa periode demam, lalu kemudian diikuti dengan masa bebas demam tanpa obat. Itu biasanya adalah demam yang disebabkan oleh infeksi malaria. Jadi kita bertanya kepada pasien apakah pasien mengalami demam, dikatakan ada. Apakah pasien ada mengkonsumsi obat-obat penurun panas? Kalau dia katakan tidak ada, maka kita bertanya apakah ada siklus, apakah ada perubahan dari waktu demam kemudian tiba-tiba demamnya tidak demam lagi. Kalau dia katakan bisa tanpa obat tidak mengalami demam lagi, maka kemungkinan demamnya adalah demam yang bersifat siklik, dan itu adalah khas infeksi yang disebabkan oleh malaria. Dan jangan lupa untuk malaria sendiri dia punya trias yang sangat khas, yaitu kondisi menggigil, kemudian demam tinggi, lalu kemudian ditemui berkeringat banyak. Jadi ini pun akan bisa kita tanyakan kepada pasien untuk bisa mengetahui apakah dia mengalami demam yang disebabkan oleh malaria. Lalu kemudian kita bisa bertanya tentang ruam pada kulitnya, apakah dia mengalami perubahan pada kulit. Kemudian biasanya pasien juga akan mengeluhkan adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Paling sering kita jumpai pasti di daerah servikal, tapi juga bisa dijumpai pada daerah regio anatomis yang lain. Kemudian kita bisa melakukan anamnesis untuk gejala lokal, yaitu contohnya batuk ya. Jadi kita tanya batuk apakah dialami oleh pasien. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada terasa yang namanya nyeri pleuritik, yaitu rasa nyeri di bagian toraks ya, terutama pada saat inspirasi ataupun pada saat refleks batuk terjadi, nyerinya akan bertambah berat. Kemudian kita tanyakan apakah ada sputum, apakah sputumnya juga purulen ya, berwarna putih sampai dengan kehijauan. Kemudian kita tanyakan juga pasien apakah mengalami muntah-muntah, kemudian apakah mengalami nyeri pada daerah perut. Kemudian kita tanya juga pasien apakah mengalami kuning ya, kuningnya bisa ada di mata. Kemudian kita tanya juga apakah kuningnya juga mempengaruhi warna dari urinnya waktu buang air kecil seperti teh pekat ya. Kemudian kita tanya diarenya, berapa lama diare, bagaimana karakteristik diarenya, apakah hanya cairan saja atau masih ada ampas atau mungkin berwarna putih, cairannya seperti cucian beras. Itu biasanya sering terjadi pada infeksi yang disebabkan oleh Vibrio cholera ya. Kemudian kita tanya juga gejala disuria apabila kita curiga pasien mengalami infeksi saluran kemih. Juga kita tanyakan gejala apakah ada sering buang air kecil, juga sering pada gangguan infeksi saluran kemih. Kemudian apakah ada sakit kepala, fotofobia, melihat cahaya yang terang dia
tidak kuat, kemudian apakah ada tengkuk yang terasa tegang. Ini bisa disebabkan oleh infeksi-infeksi pada sistem saraf pusat. Kemudian bisa kita tanyakan keluarganya mungkin ya, tentang gangguan dari kesadaran pasiennya. Kemudian apakah ada nyeri persendian ataupun nyeri pada otot yang khas yang sering terjadi pada penyakit-penyakit infeksi. Tapi untuk nyeri otot mungkin ada yang paling khas, contohnya untuk nyeri otot di gastrocnemius ya, untuk penyakit-penyakit yang seperti well disease ya. Kemudian kita bisa tanyakan juga gejala konstitusional. Jadi gejala konstitusionalnya ada gejala penyerta yang sifatnya sistemik ya. Contohnya apakah pasien merasa mudah lelah, apakah pasien yang mengalami tidak selera makan, apakah pasien yang mengalami penurunan berat badan, apakah pasien pernah mengalami terjatuh. Kemudian kita tanyakan apakah terjadi perubahan perilaku sehari-hari. Kemudian untuk anamnesis di riwayat penyakit, kita bisa tanyakan apakah ada infeksi yang berulang, kemudian apakah ada riwayat operasi sebelumnya, kemudian kita tanya dirawat di rumah sakit apakah ada dan kapan, berapa lama, kemudian riwayat kemoterapi, menerima terapi steroid, transplantasi organ, diabetes mellitus, sakit gula, kita tanya apakah ada riwayat sakit gula, apakah ada riwayat pemakaian kateter urin, kemudian apakah ada riwayat pemasangan implan pacu jantung, kemudian pemasangan sendi yang baru ya. Ini semua merupakan faktor-faktor risiko terjadinya infeksi yang berulang. Kemudian kita juga harus bertanya tentang pemakaian obat-obatan, di mana obat-obatan ini sering juga berhubungan dengan penekanan sistem imun sehingga menyebabkan mudah terjadi infeksi. Contohnya apakah sering membeli obat-obat yang tanpa diresepkan atau dibeli sendiri, kemudian apakah ada mengkonsumsi antibiotik selama ini, herbal, steroid, antipiretik untuk obat demam, apakah ada riwayat penggunaan narkoba, apakah ada reaksi alergi obat. Lalu kita tanyakan riwayat keluarga dan sosial ya, apakah ada kontak dengan orang dengan penyakit yang serupa yang dialami, atau kontak dengan hewan ya, atau kita tanyakan juga kegemaran dan kebiasaannya yang menurut kita itu akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Kemudian kita tanya riwayat perjalanan keluar kota ya, khususnya dalam 1 tahun terakhir. Biasanya kita berhubungan dengan penyakit-penyakit malaria ya. Lalu setelah kita melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jangan lupa mencuci tangan, dan sebelum dan setelah melakukan pemeriksaan fisik kita ukur suhu tubuh untuk mengetahui apakah demam atau tidak. Kemudian kita perhatikan untuk tanda bahaya seseorang itu sedang mengalami infeksi yang berat. Apa saja? Yang pertama, pasien dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, pasiennya mungkin mengalami sakit kepala disertai nyeri tengkuk. Lalu kemudian bisa dijumpai peteki dan ruam kulit oleh karena trombositopenia. Kemudian dijumpai dengan hipotensi, tekanan darah sistoliknya di bawah 90, kemudian dengan takikardia, heart rate di atas 90, dengan tekanan pulsasi yang menyempit dan pulsasi yang kuat ya. Kemudian takipnu, pernapasan lebih dari 20 kali per menit. Nah, ini kan tanda-tanda adanya infeksi yang sedang berlangsung. Kemudian ada riwayat melakukan perjalanan dari daerah endemik malaria atau TBC, kemudian adanya riwayat penggunaan obat-obat imunosupresan, kemudian kita tanyakan ada tidak penyakit penyerta seperti kanker, HIV, transplantasi organ. Lalu kemudian kita ukur suhunya apakah di atas 38 atau kurang dari 36 derajat Celcius. Kemudian lihat apakah pasien yang mengalami menggigil. Ini adalah tanda-tanda kemungkinan infeksi yang berat sedang terjadi. Lalu untuk pemeriksaan keadaan umum, kita lihat apakah pasien mengalami kakeksia ya, jadi tubuhnya tampak lemah, kurus, tidak ada energi, kemudian ada tanda-tanda distress ya, dan bahkan dengan perubahan status mental. Lalu turun ke bawah kita lakukan pemeriksaan toraks ya. Jadi melakukan pemeriksaan toraks tetap prinsipnya adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya.
Apa yang kita lakukan dari inspeksi ya, perhatikan pola pernafasannya, perhatikan paru kiri dan kanan, apakah dia bergerak dengan simetris antara paru kiri dan paru kanan. Lalu kemudian bisa juga diperhatikan apakah ada tanda-tanda perubahan pada permukaan toraksnya, perubahan pada kulitnya ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya, palpasi yaitu untuk menilai stem fremitus, yaitu kita bandingkan mulai dari regio atas, tengah dan bawah paru-paru sambil kita suruh pasien mengucapkan 77 atau 99 dan rasakan apakah ada perbedaan penghantaran atau terjadinya getaran yang timbul pada permukaan kulit di toraks kita antara kiri dan kanan. Prinsipnya kalau terjadi konsolidasi, terjadi infeksi, maka adanya infiltrat itu akan meningkatkan penghantaran bunyi, getaran bunyi dari bronkial ke permukaan kulit, sehingga kita akan menjumpai stem fremitus yang meningkat. Nah, di situ kita akan tahu kalau kiri lebih besar dari kanan, kemungkinan besar adalah ada infeksi di bagian kiri. Atau sebaliknya, bila ada cairan yang menumpuk di dalam pleura, maka stem fremitusnya akan mengalami penurunan. Dan cairan menumpuk ini juga bisa disebabkan oleh infeksi-infeksi yang terjadi pada paru-paru. Lalu kita lakukan perkusi juga untuk bisa menentukan apa yang ada di dalam rongga toraks kita, apakah ada benda yang padat seperti tumor atau cair ataupun peningkatan gas ya. Jadi dari perkusi kita bisa mengetahui. Lakukan perkusi di seluruh lapangan paru ya, untuk kita bisa menilai. Jadi dalam keadaan normal suara perkusi adalah sonor, dalam keadaan tidak normal bisa sonor memendek sampai dengan suara perkusi yang beda, atau dengan suara perkusi yang sonor memanjang apabila terjadi peningkatan gas ya, udara, volume udara di dalam rongga toraks. Misalnya pada kondisi disebabkan oleh pneumotoraks ya, maka udara akan mengumpul, ataupun pasien dengan COPD bisa juga akan terjadi pengumpulan udara. Tapi khusus untuk penyakit infeksi yang paling sering adalah pneumonia, maka waktu kita lakukan perkusi yang kita dapatkan adalah suara perkusinya menjadi sonor memendek ya. Lalu kemudian kita pakai stetoskop untuk menilai apakah ada bagaimana suara pernapasan dan bagaimana suara tambahan. Untuk suara pernapasan maka normalnya adalah vesikuler. Waktu seseorang inspirasi maka kita bisa mendengar suara inspirasi itu sepanjang fase inspirasi. Lalu kemudian waktu dia sudah ekspirasi dalam keadaan normal maka hanya terdengar pada sepertiga awal masa ekspirasi suara pernafasannya. Setelah itu pasien tetap melakukan ekspirasi tapi suaranya sudah tidak terdengar. Itu namanya suara pernapasan yang vesikuler. Bila ada infiltrat, bila ada infeksi di paru-paru, maka adanya cairan-cairan infiltrat di dalam bronkiolus maupun di dalam alveolus itu akan menyebabkan timbulnya turbulensi suara ya. Ketika udara masuk ke dalam bronkiolus dan ke dalam alveolus, maka dia akan menggetarkan cairan-cairan tersebut sehingga kita akan mendapati suara tambahan ya, yaitu suara turbulensi berupa rongki basah ya. Jadi kalau dia rongki basah bunyinya seperti air yang kita hirup melalui pipet, tapi ketika airnya sudah hampir habis, jadi ger begitu ya. Lalu kemudian kalau dia ada efusi pleura, maka suara pernapasan akan menghilang, karena pada daerah yang dengan efusi pleura biasanya alveolusnya tidak akan bisa mengembang oleh karena udara tidak bisa mencapai alveolusnya dan bronchiolusnya. Lalu kemudian untuk auskultasi jantung kita juga bisa mendengarkan murmur ya, bising jantung. Itu tetap prinsipnya adalah kita mendengarkannya di area ICS 2 dextra, ICS 2 sinistra, ICS 3 antara ICS 3 4, lalu ICS 4 dan lalu ICS 5 di linea midclavicular sinistra. Ya, sesuai dengan lokasinya itu kita bisa menilai murmurnya terjadi di mana. Kemungkinan di situ bisa terjadi yang namanya infeksi pada katup jantung ya, dan itu bisa dengan sederhana kita lakukan pemeriksaan dengan auskultasi dengan stetoskop. Lalu kita periksa abdomen, kita lakukan seperti biasa ya, dengan inspeksi
palpasi, perkusi, dan kemudian juga dengan memakai auskultasi ya, itu bisa kita lakukan pemeriksaan di abdomennya. Ya, jadi pemeriksaan abdomen tadi ya dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan dengan auskultasi ya. Kita lakukan perkusi untuk yaitu dengan melakukan ketuk pada costovertebral angle di bagian belakang untuk menilai apakah ada pyelonefritis atau untuk menilai apakah terjadi asites ya dengan pemeriksaan shifting dullness. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan rectal toucher, yaitu untuk menilai apakah ada abses perirektal pada pasien dengan imunitas yang terganggu. Kemudian pemeriksaan pada sendi-sendi besar, kita lihat apakah ada tanda-tanda pembengkakan, eritema, dan apakah pasien mengeluhkan rasa nyeri apabila terjadi infeksi persendian atau kelainan pada reumatologi. Baik, demikian untuk penuntun skill lab penyakit-penyakit tropik infeksi. Selamat belajar. Prinsipnya adalah kita harus mempelajari setiap penyakit yang masuk dalam kompetensi dokter SKDI. Lalu untuk teorinya itu akan kita pakai untuk anamnesis, dan juga dengan pengetahuan teori tersebut juga kita bisa akan berguna untuk ketika melakukan pemeriksaan fisik, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan dalam pemeriksaan fisik. Dan harapannya adalah melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik kita bisa membuat beberapa diagnosa banding dari penyakit dari pasien yang datang berobat kepada kita. Demikian, terima kasih, selamat belajar.